Halo, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai konsep kegagalan pasar, barang publik, dan eksternalitas lingkungan. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Nimade Ratnakumala dengan NIM akhir 068 dan Nikade Rahmadwi Laksmi dengan NIM akhir 072. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian kegagalan pasar. Kegagalan pasar dapat terjadi apabila alokasi sumber-sumber ekonomi tidak dapat didistribusikan secara optimal dalam masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pasar akan menyebabkan barang maupun jasa yang dihasilkan terlalu banyak atau terlalu sedikit dalam suatu perekonomian. Kegagalan pasar terjadi ketika pasar gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. Kegagalan pasar juga dapat diartikan sebagai keadaan di mana pasar tidak memberikan respon atas suatu produk saat terjadi oversupply maupun overdemand. Kegagalan pasar dapat terjadi karena adanya faktor-faktor antara lain, yaitu yang pertama, informasi asimetris. Kegagalan pasar karena informasi asimetris bisa terjadi karena beberapa pihak di pasar mempunyai lebih baik atau lebih banyak informasi dibandingkan pihak lain. Nah, pihak yang mempunyai informasi ini menggunakan informasi tersebut untuk kepentingannya sendiri dan bisa merugikan pihak yang tidak memiliki informasi. Informasi asimetris memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah adverse selection atau salah pilih yang timbul akibat adanya informasi yang tersembunyi atau hidden information. Dan yang kedua yaitu moral hazard, yaitu timbul akibat adanya perbuatan yang tersembunyi atau hidden action. Lalu faktor yang kedua ada eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang ditimpakan maupun diberikan pada suatu individu atau kelompok yang berada di luar suatu transaksi. Eksternalitas juga dapat didefinisikan sebagai biaya ekonomi atau manfaat yang merupakan produk sampingan dari kegiatan ekonomi tapi yang dialokasikan di luar sistem pasar. Baik, faktor selanjutnya yaitu barang dan layanan publik. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi atau dipergunakan oleh suatu individu tidak akan mengurangi konsumsi atau aspek kegunaan terhadap individu lainnya akan barang tersebut. Dan faktor yang terakhir yaitu alokasi yang tidak efisien. Pasar yang gagal adalah pasar yang tidak efisien. Nah, ketidakefisienan dalam suatu pasar berarti terdapat pengelolaan sumber daya atau distribusi yang tidak optimum dari aktivitas pasar tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai indikator barang publik dan barang privat. Yang pertama yaitu barang publik. Dalam ilmu ekonomi, barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan diatur agar seseorang itu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik ini terdiri dari barang dan jasa yang memenuhi dua kriteria, yaitu tidak terkecualikan dan tidak tersaingkan. Barang publik yang tidak terkecualikan ini tidak murni barang publik, di mana orang tidak dapat dicegah untuk mengkonsumsinya, tapi jumlahnya dapat berkurang karena dikonsumsi. Nah, kondisi ini menimbulkan masalah free rider, yaitu orang yang menerima manfaat dari barang publik namun tidak mau memberikan kontribusi. Nah, contohnya adalah jalan umum. Nah, solusi yang dapat diberikan yaitu dengan bantuan pemerintah dengan secara langsung menyediakan barang publik ini atau secara tidak langsung dengan memberikan subsidi kepada pihak swasta. Untuk sifat selanjutnya yaitu excludable consumption, di mana konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu, biasanya harga, dan mereka yang tidak membayar atau tidak memenuhi syarat dapat dikecualikan dari akses untuk mendapatkan barang tersebut atau excludable. Nah, contohnya yaitu pakaian di toko hanya dapat dinikmati oleh mereka yang membeli atau membayar, sementara mereka yang tidak membayar tidak dapat menikmati pakaian tersebut. Dan sifat selanjutnya yaitu scarcity, yaitu kelangkaan atau keterbatasan dalam jumlah. Kelangkaan dan ketersediaan dalam jumlah yang sedikit atau terbatas inilah yang menimbulkan kedua sifat sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nikade Rahmadwi Laksmi dengan NIM akhir 20075111072. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori eksternalitas. Menurut pandangan Fisher pada tahun 1996, eksternalitas sendiri terjadi bila aktivitas pelaku ekonomi, baik itu produsen ataupun konsumen, mempengaruhi kesejahteraan pelaku ekonomi lainnya. Dan peristiwa yang ada terjadi di luar
mekanisme pasar. Nah, sehingga ketika terjadi eksternalitas, maka private choices oleh konsumen dan produsen dalam private market umumnya tidak menghasilkan sesuatu yang efisien secara ekonomi. Eksternalitas dapat dijelaskan dalam kurva berikut. Marginal private cost digambarkan dengan kurva MPC. Nah, di mana equilibrium diperoleh dari perpotongan antara kurva MSB, yaitu marginal social benefit, dengan kurva MPC pada kuantitas QA dan pada harga PA. Nah, private cost perusahaan atau individu tidak selalu sama dengan total cost masyarakat untuk produk, jasa, atau kegiatan yang dihasilkan. Nah, ini digambarkan dengan kurva MSC, yaitu marginal social cost. Perbedaan antara private cost dan social cost dari produk, jasa, atau kegiatan ini disebut dengan external cost yang digambarkan dengan kurva MEC, yaitu marginal external cost. Nah, pencemaran adalah salah satu external cost dari produk. External cost secara langsung di sini berhubungan dengan produksi barang atau jasa, tetapi tidak dibebankan langsung oleh produsen. Nah, jadi ketika external cost ini muncul karena biaya lingkungan yang tidak dibayar, di sini dapat mengakibatkan kegagalan pasar dan efisiensi ekonomi. Jadi eksternalitas terjadi hanya apabila tindakan suatu pihak mempunyai dampak terhadap pihak lain tanpa adanya kompensasi. Dampak yang dapat ditimbulkan dari eksternalitas dibagi menjadi dua. Pertama, ada eksternalitas positif dan juga eksternalitas negatif. Jadi eksternalitas positif adalah dampak dari suatu kegiatan yang menghasilkan manfaat bagi orang lain dan orang yang menerima manfaat tersebut tidak membayar atau memberikan harga atas manfaat yang dirasakan. Jadi sebenarnya nilai dari kegiatan tersebut tidak tercermin dalam kegiatan pasar. Contohnya, di sini eksternalitas positif disebabkan oleh keberadaan pabrik gula, yaitu dapat memberikan manfaat bagi perekonomian. Nah, salah satunya ditandai dengan tumbuhnya pekerjaan baru seperti adanya rumah makan dan warung kopi yang ada di sekitar pabrik. Sedangkan sektor lain yang diuntungkan dari adanya pabrik gula adalah pemilik jasa transportasi truk dan supir truk. Sedangkan eksternalitas negatif di sini adalah apabila suatu kegiatan ini terhadap orang lain yang tidak menerima kompensasi dan sifatnya merugikan. Nah, contohnya dari lokasi pabrik gula yang dekat dengan pemukiman warga di sini dapat menyebabkan eksternalitas negatif. Mengapa? Karena dari pabrik gula tersebut menghasilkan limbah udara berupa asap dan bau yang tidak sedap. Nah, asap dari proses produksi ini menyebar ke pemukiman warga dan lahan pertanian di sekitar pabrik. Nah, hal ini menyebabkan masyarakat dan petani yang tinggal di sekitar pabrik ini akan mengalami kerugian. Nah, bau tersebut berasal dari limbah cair yang ditampung di belakang pabrik. Nah, pencemaran lingkungan yang terjadi di sini memberikan ketidaknyamanan bagi masyarakat di sekitar pabrik yang juga mereka juga harus mengeluarkan biaya untuk pencegahan dan meminimalisir dampak tersebut. Selanjutnya yaitu teori Coase. Nah, teori ini dikembangkan oleh ekonom yang bernama Ronald Coase. Nah, menyatakan bahwa agen-agen ekonomi dapat mengatasi masalah eksternalitasnya sendiri tanpa perlu intervensi pemerintah. Nah, artinya di sini jika pihak-pihak terkait dapat merundingkan atau melakukan tawar-menawar mengenai alokasi sumber-sumber daya tanpa harus mengeluarkan biaya, maka mereka ini dapat mengatasi sendiri masalah eksternalitasnya. Adapun contoh dari teori Coase yaitu di sini contohnya hak kepemilikan diberikan kepada suatu pabrik kertas. Nah, jadi artinya pabrik kertas ini mempunyai hak untuk mencemari sungai sebagai bagian dari proses produksi. Nah, pencemaran air sungai yang dilakukan ini tentunya merugikan masyarakat karena di sini nilai utilitas masyarakat tersebut untuk menggunakan air telah dipengaruhi secara negatif. Nah, masyarakat yang ada di sekitar pabrik kertas ini juga memiliki tujuan untuk memaksimalkan utilitasnya. Nah, mengingat pabrik kertas ini memiliki hak kepemilikan, maka di sini masyarakat mempunyai inisiatif untuk melakukan negosiasi kepada pabrik kertas. Jadi setiap satu unit pengurangan kertas yang dihasilkan, di sini masyarakat bersedia untuk membayar kepada pabrik kertas
untuk pencemarannya sampai sebesar nilai penurunan utilitasnya. Pihak pabrik di sini akan menerima pembayaran untuk pencemarannya dari masyarakat, asalkan di sini pembayaran tersebut tentunya lebih besar dari berkurangnya keuntungan karena di sini mengurangnya produksi. Nah, tawar-menawar antara pabrik kertas dengan masyarakat ini akan berlanjut selama pembayaran lebih besar dari pengorbanan keuntungan pabrik kertas. Nah, namun di sini lebih kecil dari kerusakan yang menimpa masyarakat yang memakai sungai tersebut. Selanjutnya yaitu intervensi pemerintah dalam eksternalitas. Jadi, intervensi atau campur tangan pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan eksternalitas. Nah, beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah seperti yang pertama yaitu adanya regulasi. Nah, regulasi sendiri adalah tindakan yang mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Nah, contohnya di sini yaitu pemerintah membuat aturan bahwa membuang limbah pabrik ke dalam sungai di sini merupakan tindakan kriminal dan akan diberikan sanksi yang tegas bagi pelakunya. Selanjutnya yaitu pajak Pigovian. Jadi pajak Pigovian ini diterapkan untuk mengoreksi insentif di tengah adanya eksternalitas pajak. Nah, jadi Pigovian itu justru mendorong alokasi sumber daya mendekati titik optimum. Jadi ketika biaya marginal ini melebihi biaya marginal pribadi pajak, maka harus dikenakan kepada produsen ataupun konsumen. Nah, konsumen atau perusahaan yang menyebabkan eksternalitas di sini harus membayar pajak yang sama dengan dampak marginal dari eksternalitas yang dibuat. Nah, dengan itu membuat konsumen atau perusahaan di sini memperhitungkan berapa banyak manfaat dan dampak dari jumlah barang yang diproduksi atau konsumsi perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu subsidi. Nah, subsidi ini mengacu kepada penurunan harga komoditi. Jadi di sini produsen mendapat keuntungan dari subsidi pemerintah dan masyarakat mendapat keuntungan dari berkurangnya kerusakan dampak dari eksternalitas yang ditimbulkan oleh perusahaan. Namun di sini kelemahannya dari subsidi adalah perusahaan-perusahaan ini condong untuk melakukan eksternalitas karena di sini dengan melakukan eksternalitas mereka akan mendapat subsidi dari pemerintah. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.